yang saya lihat amati selama ini bahwa karena seringnya berganti kepengurusan, berganti dai yang datang sudah berganti kemudian tidak stay, itu menjadi persoalan sebenarnya karena ya program yang sudah dibangun, kemudian ya ukhuwah yang sudah dibangun, kemudian pulang itu kembali lagi seperti nol karena kami juga rasakan bahwa kedatangan kami ini seperti memulai dari awal, misalnya mulai dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kita tak lupa pula bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua nikmat yang amat sangat besar, dan nikmat ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya, yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Sahabat Inspirasi, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial, Masya Allah. Ini tamu yang sebenarnya sangat dekat dengan kita, orang Sulawesi juga, ya, Masya Allah. Tapi qadarullah, alhamdulillah beliau diutus di Lampung, Masya Allah. Kami sapa dulu beliau. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di landscape kameranya Kak? Bisa ya. Tidak? Ini ya? Ya, Insya Allah. Insya Allah, mantap. Ya, bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah, baik. Insya Allah. Saya panggil kakak saja nih, karena sudah terbiasa kayak ini. Masya Allah. Ya, saya ingin tahu beberapa hal Kak terkait perjalanan Tak. Ya, mungkin pengalaman selama di kampus, ya, atau juga kenapa bisa diutus, ya. Karena saya lihat dulu, ya, mungkin yang paling aktif ya di kelembagaan dulu, ya. Mungkin terlebih khusus di LITMI lah yang saya kenal, atau di MPM Unhas, ya. Itu awal mula saya kenal Ki, ya, dulu. Ya, tapi tiba-tiba ya diutus di Lampung, Masya Allah. Agak kaget kan juga itu dulu. Ya, bisa diceritakan tidak Kak, ini awal mula kenapa tertarik di MPM Unhas, ya? Atau memang dulu di sekolah memang sudah apa ya, bergelut di dunia dakwah atau tidak? Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik, izin ya untuk menyampaikan sedikit bercerita ya tentang pengalaman terkait dengan kenapa bisa tertarik dengan dakwah, dan itu sebenarnya dimulai dari kampus ya. Kalau sejak sekolah itu ya dari SD sampai SMA ya masuk di sekolah umum negeri, tapi waktu di SMA memang sudah kan kalau kami aslinya dari Bone dan sekolah SMA-nya itu di Sengkang di Wajo, tetangga kabupaten. Dan selesai di SMA ya lanjut di Unhas. Alhamdulillah lulus di Unhas di jurusan ilmu ekonomi tahun 2014, dan awalnya ya seperti biasa kita datang sebagai mahasiswa baru kuliah, sebagai maba juga, tapi memang awalnya sebelum kenal MPM itu ya ke LDF dulu, lembaga dakwah fakultas. Kebetulan ya juga di fakultas kami itu ada LDF-nya dan juga punya masjid ya, punya masjid. Dan hal yang
paling sebenarnya ya kalau kita maba itu waktu maba waktu di ekonomi itu di Unhas, tempat yang paling aman untuk mahasiswa baru itu di masjid. Oh iya iya. Karena kalau kita lewat di depan himpunan atau tempat BEM atau di UKM yang ada di fakultas itu ya pasti ketemu dengan senior seperti itu. Jadi ya kan kalau kami di ekonomi ya paling aman kalau selesai aktivitas di kampus ya ke masjid ya kan, apalagi kalau kita ke kantin ya pasti saran empuk ya bagi senior untuk kita mahasiswa baru. Nah, jadi awal mulanya di situ kami tertarik karena ya untuk mengamankan diri sebenarnya ya sama beberapa teman-teman juga lebih memilih ke masjid ya untuk kerjakan tugas ataupun selesaikan menunggu waktu kuliah berikutnya di ekonomi. Dan di situ alhamdulillah disambut sama senior kami di ekonomi yang pada saat itu menjadi pengurus ya LDF, dan setelah berjalan beberapa pekan ya ada kegiatan dauro. Nah, kami terlibat ikut di situ, tapi ya masih ya kalau kita ya karena menghormati lah senior kita ikut di situ di kegiatannya. Doronya 2 hari. Jadi kami waktu itu hanya ikut 1 hari karena ada kegiatan yang bersamaan di hari pertama. Nah, setelah itu ada follow up tarbiyah dan seterusnya sampai kami ya waktu itu masih walaupun waktu itu masih jadi pengurus ya dimasukkan sebagai pengurus karena memang kekurangan. Dan salah satu ciri khas di lembaga dakwah fakultas itu ya sedikit pengurusnya. Iya. Ya sedikit pengurusnya, dan kita dimasukkan ya sudah tarbiyah atau sudah menggunakan pakaian syar'i atau tidak. Intinya kalau sudah sering ke masjid ya masukkan saja sebagai pengurus pengelola masjid di sana. Nah, kami ya diikutkan di tahun belum 2 semester, baru mau masuk semester kedua itu sudah jadi pengurus LDF. Kebetulan dikasihkan sebagai amanah di biro rumah tangga masjid dan memang urus masjid di sana. Hal yang membuat kami betul-betul kayak ya klik dengan dakwah dan juga secara umum tentang tertarik dengan masalah agama. Ya waktu kami ya ikut kegiatannya MPM waktu itu adakan juga kegiatan dauro untuk persiapan pengurus. Di kegiatannya tiba pada saat itu dan menghadirkan beberapa materi asatidz kita yang masya Allah, dan itu materinya sangat ngena sekali. Maksudnya kayak ya Allah, ada hal yang membuat saya situ kayak waktunya saya tidak mau seperti ini, terus harus memperbaiki dan merubah. Dan mulai pada saat itu setelah ikut dauro, dua teman saya ini memang kan selalu berbarengan, ini ada ikhwah yang saya selalu temani, menyampaikan bahwa ayo kita ke tukang jahit, pergi potong celana. Itu setelah itu saya sudah mulai kayak meyakinkan diri. Tapi ya seperti itulah kalau kita awal mulai kenal sunnah, kalau pulang kampung, itu tantangannya. Tantangannya sama keluarga, orang tua. Terkadang kalau pulang kampung masih kita pakai celana yang ya bukan celana kain ya, maksudnya masih celana jeans ya. Iya, karena menghindari perdebatan yang sama keluarga dan juga pandangan-pandangan lain dari masyarakat di kampung. Jadi kalau di kampung itu masih kita ingin menyesuaikan pada saat itu. Tapi kalau kembali lagi ke Makassar ya mulai lagi. Artinya awal-awal jadi seperti itu masih memang berat ya, maksudnya agak berat untuk stay seperti itu karena ya perbedaan. Kalau keluarga kami juga kan masih keluarga awam, dan tentunya hal seperti itu ya isu-isu masalah jenggot sama celana cingkrang itu masih kental sekali dulu waktu di tahun 2015 itu 14-15 itu masih ini sekali dan sangat dihindari dan diwanti-wanti memang sama keluarga. Ya, tapi berjalan itu dikuatkan, tarbiyah, dinasihati sama senior, dan diberikan juga pengalaman dari senior kita bagaimana ketika dia pulang kampung, dan juga ada memang seperti itu juga yang kami lakukan dan yang dilakukan juga sama ikhwan yang lain.
dan di situ kami mengikuti pola yang dipakai dan pelan-pelan menyampaikan apa hal yang perlu kita ini supaya orang tua kita bisa percaya. Artinya yang penting itu adalah sikap kita kepada orang tua sebenarnya. Bagaimana anak kita kepada orang tua, kemudian ketika kita semakin mengenal sunnah, seharusnya kita semakin berbakti, semakin semakin taat kepada orang tua kita. Itulah yang kita tunjukkan supaya ya walaupun kita mungkin penampilannya berubah, penampilannya seperti berbeda daripada masyarakat pada umumnya di desa. Nah itu minimal akhlak kita yang ditonjolkan, dan itu ternyata berhasil. Misalnya itu masya Allah itu berhasil, dan sampai hari ini alhamdulillah kalau kami juga diskusi sama orang tua menyampaikan beberapa hal tentang agama, ya, alhamdulillah didengar. Maksudnya kalau ada hal-hal yang masalah agama yang paling minimal bertanya kepada anak untuk masalah misalnya puasa sunnah, kemudian ya ritual ibadah lah pada secara umum yang dianjurkan. Ya, walaupun masih ada beberapa hal yang tradisi yang memang ya masih kental ya di desa yang belum bisa ditinggalkan sepenuhnya. Tapi ya minimal kita sudah berusaha untuk hal seperti itu. Ya saya lanjut ya setelah selesai di kepengurusan LDF, baru dipanggil ke MPM. Ya dipanggil sama senior di MPM, direkomendasikan juga sama ketua LDF kami pada saat itu, Kak Supriyadi, direkomendasikan untuk ke LDF, dan teman saya yang saya temani tadi itu potong celana, beliau stay menjadi ketua LDF. Saya didorong ke MPM untuk ya selain memang kita pembagiannya masya Allah itu strateginya Kak Supriyadi itu masya Allah ya ada yang jaga posko ya dalam hal ini tetap ya kami didorong ke MPM untuk mengambil banyak hal ya untuk belajar dari LDF yang lain ya untuk memperluas jaringan di sana dan hal itu ternyata berdampak kepada kami dan juga perkembangan dakwah di UNHAS secara umum pada saat itu. Di tahun 2016 diangkat jadi anggota salah satu departemen biro di UNHAS di MPM. Kemudian di tahun berikutnya koordinator, di tahun berikutnya diangkat jadi PI. Kemudian di tahun berikutnya jadi majelis syuro sampai lulus ya selesai juga amanah di MPM. Dan di posisi pada saat PI itu sudah mulai mengenal ya LIPMI, kemudian diperkenalkan masalah LIPMI tentang pergerakan-pergerakan di luar dari MPM itu sudah mulai diperkenalkan juga sama senior kita. Jadi awalnya seperti itu ya, saya mengenal dakwah itu di kampus, mengenal yang namanya hijrah secara ini ya, walaupun kita Islam sudah sejak lahir, tapi memang untuk ketertarikan dan cenderung untuk menuntut ilmu yaitu sejak kuliah ya. Kalau memang waktu di SMA itu sempat juga jadi pengurus rohis ya, bahkan ketua rohis, tapi ya ketua rohisnya ya masih campur baur, kemudian ya kegiatan ya seperti yang biasa kita dapatkan di tempat ya di masyarakat umum ya, pelaksanaan masih ikut dengan sekolah seperti itu. Jadi ya seperti itu awalnya kenalnya di MPM, mengenal dakwah secara umum ya di UNHAS waktu kami masih mahasiswa. Ya seperti itu. Ya, ini Kak, insyaallah saya tertarik sekali dengan cerita. Kayak mulus sekali perjalanan ini di kampus. Ya, dulu Kak, apa yang bikin tertarik? Ya, mungkin kalau kita lihat ya sekarang, mungkin ketertarikan teman-teman kita yang ada di kampus itu sangat menurun. Ya, apalagi yang berbau tentang dakwah. Ya, mungkin ada trik-trik dari para senior dulu. Kenapa masih bisa bertahan sampai akhir kepengurusan di MPM ya? Ya, masya Allah. Memang peran senior itu sangat penting sekali ya. Kalau saya lihat waktu sekiranya saya tidak ketemu sama senior saya di ekonomi, senior saya di MPM itu, ya saya juga tidak tahu ya apakah saya masih seperti saat ini atau sudah ya seperti kebanyakan mahasiswa pada umumnya ya, maksudnya tidak di dunia dakwah. Hal yang trik sebenarnya itu untuk paling ampuh ya kalau mahasiswa itu masalah makanan. Karena apalagi kalau masalah gratis, ini hal yang sangat jitu itu kalau kita menarik mahasiswa yang dari daerah yang tinggal di kos-kosan, masalah makanan itu di hal yang menjadi prioritas kita
jadikan sebagai pancingan ya untuk menarik mereka. Saya salah satu jebakannya itu ya, pancingannya adalah makan. Saya selalu apa namanya, ketika kita di ekonomi atau di masjid ya, senior kami selalu siapkan gorengan, beli gorengan setelah selesai kuliah sore. Saat kita makan bareng situ gorengan. Setelah itu buatkan mabit ya, mabit di salah satu rumah senior. Kemudian kita makan-makan, dan yang saya tertarik adalah yang masak itu adalah ikhwah, bukan perempuan. Ya, laki-laki yang masak ternyata masakannya masya Allah ya, enak ya. Salah satu juga senior kami yang ada di Wising sekarang ya, Kak Akram, itu salah satu chef itu, masya Allah, itu yang beliau yang masak waktu beliau kan kepengurusannya di saat saya 1 tahun di atas saya kuliah sama Kak Supriyadi ya. Beliau itu ya, kalau kita mabit, kita adakan kegiatan bersama di LDF ya, di mabitnya di masjid atau di rumah senior ya, itu kita makan bersama, dan itu yang membuat kita kayak nyaman. Maksudnya tidak ada start dengan antar kita dengan beda. Kalau misalnya kita dengan BEM kan, kita ya memang harus posisi kita sebagai senior, junior, dan senior ya memperlakukan kita sebagai ya junior. Kalau di LDF itu beda, di DAM itu beda, kita sama, maksudnya kita diskusi bahkan kebutuhan kita yang kita minta, misalnya buku-buku mata kuliah yang pernah dia sudah tidak pakai dan kemudian kita butuhkan ya, kita sangat dibantu, maka direkomendasikan untuk ikut kegiatan ya. Artinya kepercayaan dibangun, maksudnya kepercayaan yang dibangun senior kami kepada mereka, sehingga apapun yang ya mereka rekomendasikan pasti kita minimal ya, belum bisa kita lakukan ya, paling minimal kita yang menghargai, maksudnya menyampaikan apa uzur kita atau apa hal yang menghargai kita untuk tidak ikut ya. Artinya ya itu yang pancingannya adalah yang trik ini ya, maksudnya yang disebutkan adalah keikhlasan senior kita itu untuk betul-betul bagaimana yang memperhatikan kebutuhan dasar kita sebenarnya sebagai ya mahasiswa, dan kebutuhan dasar untuk mahasiswa baru dan kemudian dari daim itu adalah ya makanan ya. Bahkan walaupun bukan uangnya dia keluar, paling minimal dia ajak kita pergi makan bersama ya. Misalnya kalau kan dapat beasiswa, alhamdulillah kemarin juga kami waktu kuliah dapat beasiswa, dan juga senior kami rata-rata yang ada di ekonomi itu ya penerima beasiswa. Kalau cair beasiswanya, alhamdulillah kita pergi bareng-bareng makan ya, di tempat makan yang di sekitar Unhas, dan itu apa namanya efektif, dan itu juga ternyata jitu sekali menarik kita untuk ya bergabung di sana, karena selain kita dipancing ya, setelah kita dimasukkan dalam kolamnya ya, kita dilayani, maksudnya diarahkan, kemudian diberikan nasihat, kemudian dituntun. Itu masya Allah, memang berbeda saya lihat sekarang dengan yang dulu ya. Maksudnya memang perhatian senior kita itu sangat berbeda. Kalau saya lihat sekarang ya, mungkin mahasiswa agak cuek ya, kemudian hal-hal seperti itu mungkin dianggap sepele. Nah itu yang saya rasa, dan itu sangat berkesan ya sampai hari ini, dan selalu saya ingat, maksudnya oh masya Allah, senior saya sampai hari ini hubungan baik kami dengan senior kami di ekonomi itu ya masya Allah sangat berjalan sampai hari ini, bahkan sampai di dunia ya. Selesai kita kuliah pun ya saling berhubungan, maksudnya ada kebutuhan masalah kerjaan atau hal-hal yang sifatnya yang kita memang bersinggungan dengan senior, itu kami saya hubungi, minta bantuan, minta ini dan seterusnya. Artinya itu masya Allah ukhuwahnya yang betul-betul ditanamkan di senior kami. Ya mungkin itu. Ya. Masih ingat tidak Kak, siapa yang pertama kali ajak dulu? Ya, kalau yang ajak dulu ada namanya senior saya 2012 di atas nilai Kak Supriyadi, Kak Akram, namanya Kak Faiz. Ya, merobi pertama kami ya, itu waktu itu beliau sudah ketua LDF ya, dan beliau yang ini juga yang hal yang unik di LDF, karena kan diberikan semua waktu untuk UKM itu atau UKM di LDF itu untuk presentasi di depan mahasiswa baru, dan semua ya UKM bola, UKM BEM dan seterusnya ya presentasi semua ada laki-laki ada perempuan. Tapi yang menarik, yang unik juga saya lihat ketika Kak Faiz itu presentasi, sebenarnya orang-orang di sampingnya itu adalah tidak ada perempuannya. Dan itu yang kayak penasarannya, itu yang kayak
Nah, itu ada hal yang berbeda di antara yang lainnya, UKM bola, walaupun bola tapi tetap ada alinya, ada pengurus perempuannya juga. Tapi ini lembaga dakwah eh, semuanya laki-laki, tidak ada perempuannya. Nah, di situ awal ketemunya ya, setelah selesai presentasi itu kami sholat di masjid, kemudian ya follow up formulir yang dikasih, ya setelah yang dikasih kan tanya ke Kak Faiz, kita apa ini, kemudian bagaimana misalnya kalau kita mau bergabung dan seterusnya. Nah, dari situ diarahkan untuk ikut daurah, ya kemudian setelah itu tarbiyah. Awalnya dari situ kami diajak ya sama Kak Faiz. Nah, dan setelah itu di follow up sama ya sesuatu yang lain. Setelah kami diarahkan sama Kak Faiz, kemudian ya disambung sama sesuatu yang lain, Kak Supriyadi, Kak Akram, dan beberapa sesuatu yang lain yang ada di ekonomi pada saat itu. Jadi awal ketemu yang ajak itu ya memang Kak Faiz, tapi yang banyak yang mengarahkan karir saya di dakwah itu ya Kak Supriyadi. Memang beliau yang ini yang tuntun saya untuk, ya karena beliau sebelum saya memang dia sudah pengurus LDF, bahkan juga pengurus MPM pada saat itu. Jadi beliau yang saya minta ya rekomendasinya ketika menentukan ya pilihan untuk dakwah seperti itu. Jadi Masya Allah itu Kak juga karena kan di Unhas itu atau di ekonomi, selain LDF kita ya LDF yang pergerakannya dengan kita itu semanhat, ada juga yang lain yang di luar dari itu, dan beliau juga ternyata pengurus di situ, dan bahkan sempat direkomendasikan bahkan ini menjadi ketua di UKM yang ada di Unhas yang sama ya, basicnya Islam juga. Nah, tapi ternyata beliau ya memilih KMMDI ya namanya, ekonomi. Nah, pada saat itu dan saya tanya apa ini, ada apa latar belakangnya, artinya yang dia bawa bahwa ya ada hal yang menarik di LDF ekonomi ya, di KMMDI yang berbeda dengan lembaga-lembaga Islam yang lainnya ya. Di ekonomi itu antaranya adalah bagaimana menjaga hubungan antara lawan jenis itu, Masya Allah. Kemudian hijabnya itu ketika bermusyawarah adabnya dijaga, dan banyak hal, dan diutamakan bagaimana menanamkan dasar-dasar ilmu Islam itu yang kuat. Nah, itu yang beliau menentukan sikap memilih di ekonomi, dan itu yang juga saya bawa ya, Masya Allah. Dan walaupun saya juga pengurus di UKM yang lain, tapi dalam penentuan untuk ya sikapnya ya itu dipandu sama Kak Supriyadi. Jadi dua orang ini sangat berperan ya, maksudnya di karir saya awal mulanya ya dari ekonomi itu sampai Kak Supriyadi. Ya banyak, Masya Allah, di situ sudah mulai banyak senior di situ untuk arahkan atau memandu di situ. Insya Allah. Berarti ini Kak Afan, ini dulu itu kami sempat tidak bisa membedakan antara Kak Gofur sama Kak Supriyadi. Saya kira satu orang yang sama, Masya Allah. Ya, karena memang postur tak juga agak mirip, dan mungkin selalu bersama, dan fakultasnya juga sama ya. Jadi saya jujur dulu tidak bisa membedakan, dan aktifnya juga pun sama. Ya, aktifnya pun juga sama, Masya Allah. Ya, kayaknya kami dulu sempat mikir ya, ini satu orang yang sama ya, dua orang yang berbeda tapi sama sebenarnya, Masya Allah. Luar biasa sekali. Ya, ini Kak, dulu kan di LDF mungkin sedikit sekali peminatnya ya, mungkin akan berlelah-lelahan dalam mengajak orang. Pernah tidak merasakan kesulitan yang yang sangat sulit lah ya ketika mengurus LDF? Ya, kalau sebenarnya menurutnya itu ya memang kalau kita di lembaga dakwah itu kan memang kesannya dari akhirnya yang nampak itu memang kita berbeda dengan beberapa sebagian besar mahasiswa itu, yaitu memang tantangan di kalangan mahasiswa yang lain dengan juga dosen, dan apalagi di LDF kami pada saat itu belum resmi ya, artinya
kita hanya diketahui sebagai pengurus masjid saja, yang alhamdulillah dinaungi sama pada saat itu Ustaz Hamid Habba ya, yang menjadi pembina kita di ini. Jadi memang kita bernaung di situ dari dosen senior dan juga profesor ya, dan masya Allah itu selalu kita ini, misalnya ketika ada program yang kita mau buat ini pasti konsultasinya sama beliau, minta persetujuan dari beliau. Dan sebenarnya menjadi tantangan beratnya memang ya, ketertarikan mahasiswa itu ya berbeda, pasti lebih tertarik dengan UKM-UKM yang lain yang sifatnya yang tidak eksklusif ya, dalam tanda kutip, BM, kemudian lembaga-lembaga Islam yang lain yang mengutamakan logika, kemudian yang lebih banyak berdebat, tapi ya pengaplikasiannya yang ya itu mereka ya, tantangan itu banyak ya, banyak aliran-aliran di sana yang di ekonomi yang bahkan Islam, yang label Islam itu bukan cuma NDI saja, ada lembaga lain ya, 2 diantaranya itu ya juga membawa atas nama Islam. Jadi tantangannya lebih kepada sebenarnya ya persaingannya di situ, bagaimana mahasiswa tertarik ke di antara yang diberikan pilihan itu. Dan kita nilai jualnya adalah karena kita di masjid ya, pasti orang kalau waktu sholat ya minimal ke masjid mahasiswa ya, di situ kita selalu dilihat. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan kita selalu tampil ya, ketika pelaksanaan Jumat, kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan kajian, taklim dan seterusnya ya, paling minimal kita ya menguasai masjid itu ya untuk kegiatan. Sehingga ya kalau ditanya tantangannya lebih kepada di situ sebenarnya, mahasiswanya yang memilih ya, lebih memilih yang lebih yang tidak eksklusif ya, untuk masalah Islam. Apalagi lagi tampilan kita sangat berbeda dengan secara fisik ya, secara zahir itu berbeda dengan kalian mahasiswa yang lain, sehingga mereka seakan-akan punya ini persepsi yang berbeda dengan mahasiswa pada umumnya. Sehingga ya itulah tantangan, tapi kita tidak pernah merasa kayak down atau seperti apa, walaupun pengurusnya kita sedikit, tapi ya kita kayak aman-aman aja misalnya, karena kan kita di backup sama ya dalam hal ini MPM, kemudian dibantu dengan LDF yang lain. Ketika dikumpulkan juga banyak juga, kalau masanya itu kalau dikumpulkan satu LDF seunhas itu ya masanya ya banyak juga sehingga itu yang selalu menguatkan kita ketika misalnya kita ya ada persoalan di internal atau di LDF kita di masing-masing ya, diskusinya di MPM ya, membahas bagaimana ya antara satu LDF yang lain apa persoalannya, kemudian ya diberikan arahan sama senior kita, sehingga itu yang menguatkan kita sebenarnya, paling menguatkan kita di situ di ekonomi dan LDF punya secara umum. Jadi tantangannya ya itu saja, maksudnya ketertarikan mahasiswa memang jadi tertarik kepada hal-hal yang sifatnya ya prestasi, kemudian sifatnya prestasi dunia ya, kemudian masalah-masalah pemikiran dan seterusnya. Itu mereka lebih ketertarikannya, tantangan kita lebih di situ sebenarnya. Berarti untuk birokrasi tidak ada kali? Untuk tantangan birokrasi? Ya, kalau birokrasi ya percaya dengan kita, karena selalu kita tampil kalau pelaksanaan Jumat itu kita yang baca laporan keuangan, kemudian setiap Jumat kita digilir, artinya kita selalu memperkenalkan ya LDF kita. Dan bahkan ya kepercayaan ya apalagi dekan kan selalu juga sholat di masjid, selalu tidak sapa kalau misalnya selesai sholat ya, pengurus ya itu menyapa dosen-dosen ya, artinya yang walaupun secara status legalitas belum kita miliki, tapi hubungan dengan sivitas akademika yang ada di ekonomi itu ya berjalan dengan baik, bahkan sangat baik ya. Dan kita juga tidak pernah membuat hal-hal yang yang neko-neko juga ya dengan aktivitas akademik ya. Jadi tidak ada, alhamdulillah tidak ada yang berat di situ untuk masalah tantangan dosen ataupun aktivitas akademik secara umum di ekonomi. Nah, ya. Ini intinya ini Kak, pertanyaanku. Iya. Kenapa mau ini diutus ke Lampung? Ya. Padahal saya lihat dulu sudah bagus pekerjaan tadi sini.
Oh, Masya Allah. Ya, ya, ya tadi saya sambung saja ya untuk jawabannya bahwa sebenarnya yang menjadi prinsip saya bahwa ya dimanapun sebenarnya kita dalam terlibat dalam dunia dakwah, entah di dataran Sulawesi atau di luar dari itu, ya artinya kita tetap berada dalam jemaah dakwah. Ya disitulah maksudnya yang kita artinya kita ini ya mau ditempatkan di Makassar atau di luar itu ya siap-siap saja karena kebutuhan dakwah itu semakin hari semakin banyak eh, dan kita ya mungkin dibutuhkannya di tempat lain atau di luar dari Makassar misalnya. Dan itu selalu jadi saya pegangan bahwa ya tanamkan bahwa ya artinya ya kita selalu ya stay dengan kesiapan itu dan juga ya selama itu nilai-nilai dakwah yang muncul atau dibawa, insya Allah tidak ada yang bakalan ya kita di Indonesia di luar dari itu ya kita siap saja karena ya memang seperti itulah konsekuensi yang harus diambil, resiko yang harus kita ambil karena ya memang kalau mau mulus-mulus saja ya artinya bukan kita tinggal di dunia, kita sudah di surga. Jadi seperti ini jadi prinsip ya harusnya prinsip yang kami bangun kemudian kami tanamkan ya sejak bahkan masih kuliah pun dulu atau masih di MPM pun dulu ya kami apa namanya jadikan prinsip itu. Bahkan terkadang kita diberikan beberapa amanah, diberikan satu amanah dengan amanah yang lain. Saya berprinsip bahwa ya kita seharusnya kalau kita diberikan amanah bukan justru ya dikasih dulu uzur ya untuk tidak menerima, tapi berupaya kita dulu bisa mengambil ya karena yakinlah bahwa ya tidak semata-mata amanah itu datang begitu saja, pasti ya Allah yang memilih ya Allah yang memilih kita. Dan saya itu jadikan selalu itu waktu masih di kuliah bahwa entah jadi panitia di kegiatan satu, kemudian ketua panitia di kegiatan yang lain, kemudian di luar juga ada kegiatan kepanitiaan. Artinya saya tidak berprinsip untuk menolak dulu. Bagaimana saya bisa mengakomodir semuanya dulu. Kemudian yang mana saya prioritaskan untuk diselesaikan. Artinya karena kalau kita langsung ya uzur yang diutamakan pasti ya kita tidak akan all out ya untuk memaksimalkan potensi kita dalam entah itu di dunia dakwah ataupun di pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi itu yang saya bawa sejak dulu bahwa ya ketika kita diberikan amanah ya hal yang kita ini adalah bersyukur bahwa Allah masih memilih kita ya. Allah masih memilih kita ya untuk terlibat dalam jamaah. Itu hal yang saya pernah bahkan sampai hari ini ketika ditunjuk untuk ya diamanahkan di tempat lain ya bersyukur bahwa ya ternyata kita masih dibutuhkan ya, kita dipilih oleh Allah untuk ya mengabdi di tempat lain. Awal mulanya kalau ditanya ya teknisnya bagaimana waktu kenapa bisa ya waktu itu ya tahun 2022 ya kami ikut pelepasan dai di Stiba di kalau nggak salah di tempatnya Stiba Akhwat di aulanya itu pelepasannya. Di situ waktu itu saya libur di kantor, bukan langsungnya libur ya, tapi masuknya shiftnya di malam ya, shiftnya malam. Kemudian ya saya paginya ikut di itu dulu tabligh akbar itu. Nah ya sebagaimana biasa ya berjalan tabligh akbar ya ada Ustaz Zaitun yang kasih arahan, kemudian asal-asal yang lain sambil pengerahan dana juga di akhir itu di ujungnya disebut nama-nama yang akan diutus ke daerah. Awalnya ya Stiba, disebut ikut Stiba, kemudian dilanjut dengan kota Drip. Tapi yang unik dari itu setelah mengikuti beberapa kegiatan pelepasan dai itu adalah ternyata di akhir ada nama yang saya kenal. Ya yang saya kenal dan bukan mahasiswa Stiba dan juga bukan ya alumni Tadrib. Namanya Kak Said. Muncul di depan itu di layar itu muncul dia mahasiswa dai utusan untuk Jawa Timur. Nah, kok ada seperti itu, bukan alumni Stiba, alumni Tadrib bisa mengambil peran untuk ke daerah.
Sejak dari situ ya saya mulai tanya-tanya senior ya, yang ikhwah satu halako juga, yang juga kerja di DPP. Saya bertanya bilang, apa kak ini memang ada program DPP begini ya, maksudnya untuk ke daerah itu bisa ke daerah tanpa jalur alumni tiba atau alumni tadrib. Bilang, oh iya, justru sekarang itu Satakino ya, saya sampaikan Satakino justru cari ikhwa-ikhwa alumni kampus umum ya, alumni ED kalau secara ini secara khusus ya, untuk ke daerah ya, untuk bagaimana bisa mengembangkan ya, menggerakkan dakwah di daerah. Nah, ini saya sudah mulai nih. Oh iya kak, syukur untuk infonya ya. Saya ke bawah ya, saya ke bawah sampai ke kantor juga, kemudian berpikir kayaknya menarik juga ini kalau kita ke daerah ini, karena saya pada saat posisinya juga pada saat itu ya, karena di kantor dari pagi sampai sore, wah ini banyak hal yang waktu saya tidak termaksimalkan untuk amanah-amanah dakwah ya, itu hanya dimaksimalkan di malam hari, dan juga ya itu kan bisa dipakai juga untuk keluarga. Dan alhamdulillah pada saat itu posisinya sudah menikah juga, pengantin baru pada saat itu ya, artinya kalau saya siangnya pakai untuk kantor ya, malamnya untuk keluarga ya, kapan itu dakwah ya, kapan untuk dakwah maksudnya amanah saya untuk di LIPMI atau di di tempat yang lain. Nah itu saya berpikir bahwa kayaknya sudah ini ambil langkah yang harusnya berani untuk mengambil langkah. Dan saya diskusi ya, pada saat itu juga diskusi sama istri, kira-kira kalau misalnya kita ke luar Makassar ya, saya kan tanya dulu keluar Makassar bagaimana pendapat kalau kita jauh dari keluarga kan, apalagi kan punya istri juga ya, baru juga bisa sama orang tua pada saat sekarang karena memang orang Makassar juga dan baru jauh dari orang tua. Dan saya coba tanya-tanya, bilang ya saya ikut saja maksudnya sama kita, kalau kita maksudnya mau ke, mungkin akhirnya saya mau kembali ke Bone kan. Dan mungkin saya bertanya, oh ada maksudnya artinya pegangnya saya pegang dulu bahwa ya ikut ya, maksudnya mau siap ikut untuk suami, artinya minimal saya pegang dulu. Berjalan maksudnya di kantor juga saya pikir-pikir ini, sambil tanya juga senior-senior yang di DPP bahwa kalau misalnya kita diutus daerah mana saja kak, misalnya kalau misalnya di luar dari Sulawesi, dan sekarang yang dibutuhkan itu adalah Kalimantan sama Sumatera, termasuk kayak waktu itu kalau tidak salah sebut juga Papua, tapi bilang oh gitu ya. Tapi saya sampaikan bahwa kalau misalnya daerah, kalau kita saya yang merekomendasikan ya, maksudnya saya yang minta, bisa gak kak maksudnya 20 itu saya minta lokasinya. Sebenarnya yang prioritas itu adalah minimal tempatnya itu banyak kampus yang saya mau ini, banyak kampus yang tempat ininya untuk pengabdiannya. Didiskusikan sama senior di ini, disampaikan bahwa ada dua kemarin direkomendasikan, bahwa Lampung dan ada di Kalimantan satu, saya lupa ininya. Tapi saya browsing-browsing, Lampung. Pilih ya, pas itu coba insyaallah di Lampung ini. Setelah saya diskusi lagi dengan istri, kalau kita ke Lampung bagaimana kira-kira. Kaget juga lah. Dan saya mulai situ yakinkan kita ya kita dibutuhkan di daerah, kemudian mengabdi untuk umat di sana, dan juga dakwah di sana ya masih belum berkembang kepengurusan wah dari sana. Saya mulai ini maksudnya coba cerita dan juga mulai meyakinkan, dan alhamdulillah ya istri insyaallah kalau kita memang sudah ini ya, saya ikut saja, tidak ada masalah. Sekarang tantangannya adalah orang tua sama mertua. Ini kan baru dengan istri ini clear ya, saya clear dengan istri. Kemudian keluarga, kemudian kita ke orang tua sama mertua. Jadi saya ke orang tua dulu ya, saya waktu itu ya langsung pulang bukan ke Bone, tapi kan orang tua saat ini berada di Kolaka, jadi saya langsung ke Kolaka sama istri, sekaligus juga ke silaturahim sama kakak di sana, karena baru juga setelah menikah belum pernah ke sana. Sekalian ke sana dan minta ya pertimbangan sama keluarga, dan alhamdulillah juga ya restu sama respon sama orang tua itu sangat baik ya, artinya
serahkan ke saya dan keluarga waktu itu. Dan alhamdulillah izin orang tua sudah dapat, ya kemudian ke mertua ini mertua lagi, karena kan baru bisa dengan orang anaknya. Kalau memang saya kan sejak SMA sudah jauh sama, saya sudah biasa bisa dengan orang tua, jadi terbiasa. Nah, ini yang sebenarnya itu istri sama orang tuanya. Nah, tapi saya nih datang minta, dan alhamdulillah juga disambut baik, bahwa ya artinya mumpung kau masih muda, ya silahkan, maksudnya di mana maksudnya untuk kau untuk mau cari pengalaman, ya silahkan, ya entah itu di sini atau di mana, ya kami ini tidak ada masalah, artinya menyetujui keluar. Dan alhamdulillah, artinya yang saya prinsip bahwa kalau memang kita niatkan yang maksudnya kebaikan, ya Allah pasti bukakan itu. Dan saya prinsipnya memang ya saya yakin bahwa ya intinya coba dulu, maksudnya jangan ditahan. Kalau kita memang sudah punya niat yang baik, ya disampaikan, jangan diutarakan, jangan disimpan, karena itu bisa jadi beban atau bisa jadi penyakit bahkan. Itu kan sudah dapat ya respons restu dari kedua orang tua sama mertua juga. Nah sekarang urusannya dengan kantor. Nah urusannya dengan kantor ini, karena ya itu sudah baru berdiskusi sama ini. Dan juga mertua sempat aja bilang, bagaimana? Jadi ini pekerjaan tak di kantor, bilang, ya ini baru juga mau tanya sama pimpinan ini bagaimana ininya, apakah disetujui atau tidak. Tapi saya ini berkeyakinan bahwa sebelum saya masukkan ini ya, surat pengunduran diri atau surat resign, itu saya diskusi dengan HRD-nya dulu, bahwa dan Ustadz juga kan, misalnya alhamdulillah saya coba sampaikan bahwa saya niat begini Ustadz, mau ke daerah untuk ikut programnya DPP, ya untuk ya saya bawa atas nama DPP supaya mudah lah, supaya kesannya juga ya, oh ini DPP yang minta kan. Saya mencoba permintaan dari DPP Ustadz, mau diurus ke daerah. Nah, oh kenapa ke daerah? Nah di sini juga dakwah juga di sini, karena antum kan kerja juga itu umat juga di sini. Karena yang saya tepat itu kan perusahaan ya, ada juga Wahda kan, misalnya salah satu unit usaha Wahda juga. Bilang tapi saya kayaknya belum ini, saya masih butuh untuk ya mengembangkan potensi di sana, dan juga memang kan kebutuhan kan, terusnya orang butuh di sana, dan sayang kalau ilmuku yang pengalamanku juga tidak saya manfaatkan untuk kebutuhan di sana. Saya coba yakinkan, saya diskusi sama Ustadz saat itu, bilang oh iya pikir-pikir dulu, pikir-pikir dulu, maksudnya pertimbangkan baik-baik, karena apalagi berbagi sudah menikah, kemudian pasti banyak tanggungan, dan juga antum tahu itu kalau misalnya ke daerah itu ya keluhan-keluhan dai kan, bilang oh ya Ustadz, nanti saya coba ini pikir-pikir kembali, diskusikan lagi. Sampai ini saya sudah mulai, setelah itu saya sudah pikir, saya sudah ini meyakinkan, bertekad, dan juga diskusi sama Robi kan, ya teman-teman halaku juga diskusi sama Robi, dikuatkan. Nah di situ setelah mengajukan bertemu kembali sama HRD, ya sudah membawa surat resign, maksudnya pengunduran diri, ya untuk minta berhenti ya di kantor. Sepekan kalau nggak salah, sepekan atau 2 pekan ya sebelum waktu resign saya itu sudah mengajukan ya supaya bisa mendapat pengganti ya, mendapatkan pengganti sebelum saya. Artinya saya juga tidak meninggalkan begitu saja, tapi bagaimana sudah dipersiapkan dulu, tidak ada masalah sebelum saya tinggalkan semua. Alhamdulillah setelah itu ya dapat pengganti karyawan baru, dan saya pandu juga, saya arahkan pekerjaannya apa, training beberapa hari. Nah setelah itu saya mulai resign dari kantor. Nah di situ mulanya dari situ. Kalau ditanya kapan awal mulanya mau putus daerah, ya seperti itu jalan ceritanya. Masya Allah. Dan putus di Lampung tanggal 9 Oktober tahun 2022. Pertama kalinya naik pesawat, pertama kalinya dari Sulawesi, dan juga anaknya orang. Masya Allah. Ya. Setelah sampai di sana Kak, bagaimana? Ada perbedaan? Ya.
Tapi saya rasakan itu ya kesannya naik pesawat. Oh, ternyata dan saya pertama kali naik pesawat dan kemudian langsung 2 kali kan pernah sih dulu di Jakarta, kemudian naik pesawat lagi ke Lampung, itu langsung 2 kali, 1 kali pesan tiket langsung 2 kali naik ya pesawat. Pesawat dari Jakarta dulu kemudian ke Lampung, sampai di sana dan sampai di sini sore ya, kan perbedaan waktu. Nah, kita ininya oh ternyata sampai menjelang asar ya, menjelang asar di Lampung. Lihat kondisi, masya Allah, perbedaan. Oh awalnya masih ini, masih oh lihat kota-kota orang kan, oh Allah ini sampai di tempat ya istirahat atau tempat tinggal sementara saat itu, oh masya Allah luar biasa. Awalnya itu saya ini kesannya itu di Lampung dingin ya, karena waktu itu memang waktu saya datang ya musim belum hujan juga tapi selalu mendung, dan memang daerah yang saya tempat dulu itu ya, agak tinggi dan cuacanya segar enak. Itu ya, wah masya Allah indah sekali. Tapi itu bertahan beberapa hari, setelah itu ternyata panas banget di situ, panas sekali. Setelah beberapa hari di sini, dan alhamdulillah ketemu sama ikhwah, disambut sama asatidz yang ada di sini. Di situ mulai perkenalan ini dulu, maksudnya singkat ya sama ikhwah yang datang ke rumah. Dan saya pada saat itu ya minta ininya apa soal utamanya di sini, langsung to the point, apa masalah utamanya di sini Ustaz. Nah ini Ustaz, ini kurang pengurus, kemudian ini udah ada program yang jalan. Dan oke Ustaz, besok malam saya minta kita kumpul semua ya, misalnya kita kumpul di tempat ya, coba kita ini evaluasi apa persoalannya, kemudian kita bisa benahi pelan-pelan. Alhamdulillah setelah itu ya berjalan, setelah ini berikan penguatan kepada saya seperti saat itu ya, dan juga bercerita sedikit pengalaman yang saya bercerita tentang background saya supaya meyakinkan juga kepada asatidz, dan alhamdulillah disambut baik. Kemudian dari sejak itu ya mulai perbaikan ya, langsung reshuffle ke pengurusan, kemudian menata kembali pengurus, kemudian program sampai hari ini alhamdulillah seperti itu. Amanah pertama kali yang didapat apa Kak di sana? Apa? Amanah yang pertama kali didapat apa di sana? Amanah pertama kan sebelum itu memang diminta sama DPP itu sebagai sekretaris DPW. Memang sejak itu sudah diminta untuk antum nanti ke sana reshuffle, kemudian antum jadi sekretaris DPW. Tapi ternyata pada saat itu tidak hanya sekretaris, ternyata diminta juga untuk urus wisnya. Wis, saya itu belum pernah tidak ada pengalaman masalah wis. Tapi ya itu lagi tadi prinsipnya bahwa ya ini amanah ya Allah yang mendatangkan ini, bukan permintaan saya, bukan karena saya minta, tapi ya Allah yang menunjuk. Ya, saya kan aja maksudnya coba aja bahwa di sini ya mungkin waktunya untuk saya belajar lagi, saya belajar untuk mengurus masalah zakat, kemudian lembaga sedekah dan seterusnya. Di situ saya mulai lagi, insya Allah Ustaz, kalau memang tidak ada yang mampu mau ini, saya coba pelan-pelan untuk belajar, tapi jangan berharap banyak ya, karena saya juga di sini tidak ada pengalaman tentang masalah wis ini, karena memang dari sana kalau pengalaman hanya di bagian pengelolaan organisasi secara umum untuk dakwah. Kalau masalah wis itu saya betul-betul kosong, belum ada pengalaman sekali. Nah, itu amanahnya ya, 2 amanah langsung dikasih pada saat itu, ketua wis sama sekretaris DPW. Oh langsung ketua ya Kak? Sampai hari ini. Langsung ketua wis itu dulu? Iya langsung ketua wis, karena kan dulu itu yang diamanahkan beliau memang sudah tidak mampu, maksudnya memang ini maksudnya programnya tidak berkembang, katanya bahwa Ustaz kalau bisa coba kita yang ini kelola ini wis, karena sejak saya ini programnya ya hanya tebar si kotak saja, kemudian tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ya Ustaz, tapi saya nanti tetap dipandu sama antum Ustaz, kan antum yang punya pengalaman. Saya ini mungkin butuh referensi untuk bagaimana dan juga mengetahui apa persoalan-persoalan di selama ini. Situ sejak itu, dan memang beliau pada saat itu ternyata sudah rencanakan balik ke Makassar lagi, ke Sulawesi. Belum setahun ya beliau kembali, ternyata sudah diminta untuk kembali ke Sulawesi. Insya Allah. Selama pengalaman di WIS Kak bagaimana?
Apa yang paling menonjol perbedaannya? Ya, yang berbeda itu karena kan kalau lembaga zakat ya, lembaga yang saya lihat itu yang ditanamkan di profesionalitas itu yang utama, itu yang sangat mendasar, itu yang perlu diperbaiki. Dan saya lihat, saya datang dengan modal undi lama, masih pakai lasis kalau nggak salah pada saat itu ya, lasis, kemudian rompi lasis, kemudian beberapa apa ya yang diberikan kemarin ya, artinya belum ada, tidak ada sama sekali ini. Oh ya, ada meja juga, meja ini ya masih pakai lasis pada saat itu, maksudnya belum kewis. Dan saya tanya juga, sudah ada ini Ustaz, rekomendasinya dari pusat, dan belum ada Ustaz. Pada saat itu saya coba ini diskusi sama pusat ya, langsung ke Zulkarnain, saya minta Zulkarnain ini, saya dari Ustaz, saya panggil Adi sebenarnya, Adi anukan dulu ini, pandu kali dulu, karena ini dia mana kan sebagai wis, saya tidak ada pengalaman sama sekali, coba antum. Pada saat itu saya langsung buat kegiatan, mengundang ke Arsal, ke Zulkarnain untuk jadi narasumber untuk bagaimana sosialisasikan wis di ikhwah di sini. Nah, pada saat itu langsung buat kegiatan itu, kemudian dijelaskan, kasih referensi, kemudian bagaimana kalau misalnya baru mau mulai. Nah, itu Masya Allah, idealitasnya luar biasa yang disampaikan. Itu yang wis yang sudah mulai, ya penataannya sudah bagus, sudah berjalan. Kita ini baru mau mulai. Nah, tapi saya tidak ini bahwa, insya Allah, saya itu target kita ke depan, bahwa yang disampaikan bahwa itu yang nanti kita akan sasar ke depan. Ya, itu menjadi PR kita, dan kita kondisinya sekarang evaluasi, ya belum ada pengurusnya, baru kita mau membentuk pengurus yang di-SK-kan sama pusat. Kemudian ya kita belum ada perlengkapan, belum ada tempat sekret. Artinya Masya Allah, tantangannya luar biasa. Dan kalau saya pikir kalau orang setengah-setengah ini hanya tinggal ini. Karena ya kita diberikan sesuatu, tapi ya tidak ada dilengkapi dengan ya perlengkapan yang memadai, tidak ada tempat, tidak ada senjata yang dipakai untuk berperang, kemudian kita tidak diakui oleh pusat. Artinya kita ini siapa ini sebenarnya ya. Dan alhamdulillah saya coba meyakinkan bahwa diskusi dengan ikhwah, bilang coba kita paham mana apa yang perlu ini sambil dipandu sama pusat. Alhamdulillah pada hari itu saya sudah dibentuk SK, sudah keluar SK-nya, langsung saya minta ke pusat untuk dikirimkan pundi ya, sama rompi ya, diminta untuk minimal ya saya pinjam dulu Ustaz ya, dipinjam dulu karena belum ada modal ini untuk ya bayar tunai. Dan ya nggak apa-apa, nanti dipakai saja ya, dipakai saja. Nah, hampir dikirim 50 pundi, 3 rompi. Nah, itu modal awal. Nah, tapi ya sampai pun itu pundi kita belum tahu mau disebar kemana. Mau disebar di pundi, pengurus kita tidak sampai 10 orang ikhwah ya. Di Muslimah juga dia ternyata ada masalah karena dia pakai pundi wis, tapi ya dia hanya pakai dananya untuk kalau sendiri. Pelanggaran ini pelanggaran ini karena itu pakai atribut ya, masih lasis ya atribut wis ya, tapi dananya tidak dilaporkan ke wis. Bilang, wah ini panggil saya langsung ajak musyawarah Muslimah dan meminta bahwa tidak seperti itu, tidak bisa seperti itu, karena ya kita memakai ya atribut orang, baru kita tidak melaporkan dan kita tidak memberikan ya kesepakatan di situ, dan itu dibenahi. Dan alhamdulillah itu sudah diselesaikan satu masalah lagi. Dan ya itu berpikir bilang, waduh bagaimana cara menebarin di pundi yang mau dikasih juga terbatas, kadar kita yang kita juga kenal ini siapa. Tapi kalau mulai ini tetap jalankan sampai datang Ustaz Syebani ya. Ini ide awal itu untuk mulai pundi itu, penyebaran pundi itu dari Ustaz Syebani. Beliau datang ke pulang kampung. Ustaz Syebani ini Ustaz, saya potong sedikit. Ustaz Syebani asli Lampung ya? Iya, beliau orang sini, Masya Allah. Dan beliau selalu tekankan bahwa kita tukaran ya, saya mengabdi di Sulawesi, antum mengabdi di Lampung. Ya Ustaz, Insya Allah. Kalau antum bisa di situ terus bilang, iya Ustaz, doakan saja. Tapi dia ke kampungnya
kalau kita di Makassar mungkin baru dengan Makassar atau hampirlah ke Parepare ya jaraknya kalau dari situ. Kabupaten yang Lampung Timur beliau, maksudnya Lampung Timur. Kita ke sana kunjungan dan silaturahim dan beliau kasih penguatan nasihat, kemudian sampaikan bahwa sudah ada wisnya di sini ya, bilang. Ya Ustaz, sudah alhamdulillah. Bagaimana perkembangannya? Bilang, aduh begitu ya Ustaz, belum bisa ini jalan karena terbatas ininya. Bilang begini, kalau mau coba itu coba dititip itu pun di warung-warung ya, minimal kalau isinya 1.000 atau 10.000 kali banyak, coba kalau misalnya 10.000 isi pundi minimal 1 kali 1.000 pundi itu kan bisa 100 juta dalam satu kali penarikan. Baru juga ini, oh benar juga ya, maksudnya jangan lihat sedikitnya, maksudnya lihat kali banyaknya. Wah, sejak itu saya mulai ini, maksudnya punya inspirasi dari beliau bahwa sasaran saya, karena saya tidak ada kader, belum ada pengurus yang memadai ya, maka target kita adalah warung-warung sama toko-toko yang bisa kita jangkau ini. Dari situ saya panggil ikhwan musyawarah, kemudian saya berdayakan semua, pokoknya semua ikhwan yang ada di DPW itu juga merangkap sebagai ya pengurus Diwis, pokoknya tidak ada yang bisa menolak, karena ya kalau kita tidak jalan ya ini adalah kebutuhan, kita mau jalan dakwah tapi tidak ada dananya ya tidak bisa juga, harus kita ini ekstra kerja. Jadi saya libatkan ikhwan semua, saya libatkan, ada yang berposisi sebagai marketing, saya pokoknya dia yang handle masalah database, kemudian cari-cari ya siapa yang penerima manfaat dan seterusnya, kemudian ada yang program ya, misalnya untuk kegiatan-kegiatan salurkan dana dan menghimpun dana, dan itu yang saya berdayakan dulu, karena kita mau sewa orang, misalnya angkat staff belum ada uang, misalnya kita mau gaji dari mana. Artinya saya berdayakan dulu, ada yang ada di sini dan yang bisa kita ini berdayakan. Berawal dari itu ya mulai ya kita pelan-pelan. Itu malu-malu juga ternyata. Datang ke toko menawarkan pundi agak canggung ternyata. Sudah malu-malu karena apa ini tadi bilang. Iya, pelan-pelan saja seharusnya, minimal pasti itu ada. Kalau dikuatkan saja pasti ada yang bisa kita titip pundi. Dicoba saja Ustaz. Ya, dicoba misalnya pelan-pelan sambil berpikir ikhwan tak konsisten ini, maksudnya saya ada punya target ini, maksudnya minimal ya bisa mencapai 1.000 dalam ya tahun 2023 ini, bilang harus saya punya target. Tapi kalau ikhwan yang diandalkan ya kerjanya semau-maunya, maksudnya ya datang kalau kalau ada waktu, kemudian tidak bisa juga kita tekan karena ya tidak punya kafalai dan seterusnya. Ya artinya di situ tantangannya, di situ di awal, dan sampai akhirnya saya berpikir bahwa saya harus berani untuk mencari orang. Saya diskusi sama Rasul, karena waktu itu saya sempat juga pulang ke Makassar kan. Di awal diskusi sama beliau, gimana ini, kayaknya saya tidak bisa kalau andalkan hanya ikhwan saja. Maksudnya harus memang ada orang yang digaji nih. Nah ini Haji, memang Haji. Tidak apa-apa part time itu, antum saja cari orang gaji part time, disesuaikan dengan jam kerjanya saya, jam kantornya. Tidak apa-apa di kafalai, misalnya kafalai tapi sesuai dengan jam kantor. Begitu dan tapi nanti kalau misalnya tidak ada dana bagaimana, bilang sampaikan saja ke saya, nanti diskusi saja sama saya. Artinya jalan saja dulu, cari mungkin dulu orang. Nah setelah saya balik dari sana pulang Makassar kembali, langsung saya cari orang yang bisa orang yang bisa. Ternyata tantangannya di situ lagi, susah mencari orang karena mau digaji sedikit itu orang tidak ada yang mau. Jadi part-time itu ya sedikit, dan alhamdulillah tertib dan dicoba berganti, ada yang ditarik kemudian diganti lagi sampai hari ini ya sudah ada 2 staf yang berjalan, ada yang fokus untuk penukaran pundi, satunya untuk memasukkan pundi. Itu saja dulu staf saya sebagai admin, sebagai manajer, pokoknya masalah laporan-laporan ya saya yang ini dulu, saya yang handle, karena kalau mau kaji lagi admin tambah lagi bebannya, padahal pemasukan belum bisa menutupi personal. Ya begitu. Ya, saya lihat sebenarnya Kak, untuk di Lampung ini ya perkembangannya cukup pesat ya dibandingkan dengan kalau kita lihat di wilayah-wilayah yang lain yang mungkin kalau belum digaji itu memang agak susah ya. Agak susah karena selama ini kita mengandalkan keikhlasan
Ya, dalkan keikhlasan. Memang itu yang kita lakukan di awal-awal, insya Allah. Tapi kami lihat untuk di Lampung, ya selama Kak Gofur yang pegang untuk WIS-nya, alhamdulillah kami pun sebagai penanggung jawab wilayah, ya, dan sebagai penanggung jawab wilayah kami sangat mengontrol, dan alhamdulillah kami lihat untuk di Lampung ini sangat luar biasa perkembangannya, insya Allah. Nah, ya, kita sudah tidak terasa nih Kak, sudah 1 jam ternyata, Masya Allah. Ya, ada pertanyaan terakhirku. Ya, pertanyaan terakhir sekaligus mungkin kita kasih nasihat untuk kita semua agar tetap semangat. Ya, pertanyaan terakhirku, apa impian terbesar tak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meraih impian tak itu, ya, ini di wilayah tak ya Kak, di Lampung. Ya. Ada tidak kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama ini? Dan yang terakhir mungkin semangat ya, memberikan semangat untuk kita dan motivasi untuk kita untuk selalu bergerak ya. Iya, baik. Masya Allah, pertanyaannya dalam sekali ya. Ya, untuk cita-cita kami sebenarnya di Lampung ini, waktu pertama kami sampaikan ke Iko bahwa saya menyampaikan ya, maksudnya ini penyampaian awal saya ke mereka bahwa saya itu prinsipnya tidak mau meninggalkan sesuatu kalau belum bisa berjalan sendiri, maksudnya belum bisa tanpa kita dampingi lagi. Nah itu yang sampai kita sudah bangun kemudian kita tinggalkan itu nanti kembali kepada yang program seperti semula. Dan itu sebenarnya impian saya sebenarnya bahwa bagaimana di dakwah di Lampung ini itu bisa minimal ya masuk kategori ya bisa ya mandiri secara finansialnya, mandiri secara kader dan seterusnya ya, karena kita sudah sebenarnya punya referensi banyak wilayah yang lain, tapi ya, kenapa kita masih seperti ini? Artinya memang ada hal yang perlu kita benahi, dan yang saya lihat amati selama ini bahwa karena seringnya berganti kepengurusan, berganti dai yang datang silih berganti kemudian tidak stay, itu menjadi persoalan sebenarnya, karena ya program yang sudah dibangun kemudian ya ukhuwah yang sudah dibangun kemudian pulang itu kembali lagi seperti nol, karena kami juga rasakan bahwa kedatangan kami ini seperti memulai dari awal, misalnya mulai dari nol, dan itu yang menjadi harapan saya secara pribadi untuk di Lampung ini, bahwa minimal sebelum saya tinggalkan ini yaitu sudah bisa mandiri, misalnya mulai jalan sendiri tanpa pengontrolan lagi dari saya ya, pengontrolan dari saya, karena sangat disia-siakan kita sudah membangun, kita sudah memulai kemudian ya ditinggalkan begitu saja dan kembali lagi seperti sedia kala. Artinya itu yang tidak saya harapkan. Dan memang begitupun waktu saya juga di Makassar, waktu selesai kuliah mulai membangun pondok tahfiz untuk mahasiswa umum ya, untuk menghafal dan juga kuliah di kampus umum. Itu sebelum kami tinggalkan itu ya sudah ada kader kami yang melanjutkan, maksudnya tidak tanpa lagi saya secara langsung untuk terlibat untuk mengontrol ya, melaksanakan secara teknis, itu sudah ada yang lanjutkan, dan itu minimal hal seperti itu yang yang kita lakukan, bahwa menanam kebaikan itu ya betul-betul dirawat sampai ya itu bisa bertumbuh dan ya berkembang ke depannya. Dan mudah-mudahan ya doakan ya ini yang kita bangun, tapi ada saja ya kendala yang kita hadapi, bahwa ya namanya juga kita perantau di wilayah itu ya, hal yang sangat sebenarnya menjadi tantangan kita adalah masalah keluarga ya. Ya mungkin kalau rindu ya kita bisa video call atau telepon, tapi kalau misalnya sakit ya, atau misalnya ada keluarga yang meninggal ya, itu berat sekali. Maksudnya ini menjadi pikiran kami dan keluarga, bahwa ya kalau kita rindu bisa telepon, tapi kalau ya sakit meninggal kita mau pulang langsung ya jaraknya jauh, kemudian itu pun kita masih bisa ya mendapatkan ya keluarga yang maksudnya meninggal dan seterusnya.
ini beberapa tahun sejak di sini tuh sudah beberapa kabar yang kami dapat bahwa keluarga om tante yang meninggal, bahkan ya sekarang ini mertua lagi sakit. Nah, itu yang mungkin kepikiran saya, dan ya paling berpikir adalah ya istri, ya bahwa ada orang tua yang lagi sakit. Nah, jadi ya tantangannya mungkin kita maunya seperti itu ya, saya maunya untuk bagaimana dakwah ini bisa berkembang di daerah, tapi ada saja masih menjadi hal yang tidak bisa disepelekan juga, bahwa ya keluarga juga butuh kita, juga butuh butuh kehadiran kita, kemudian butuh ya artinya butuh kita lah untuk dia. Nah itu tantangan yang kami ya sejarah ini di Lampung, bahwa itu tidak bisa dihilangkan hal seperti itu, karena ya kita memang punya harapan, punya cita, tapi sisi lain kita juga punya tantangan, ya punya ujian di situ, dan bagaimana kita saling menguatkan untuk ya hal-hal seperti itu. Ya, jadi ya mungkin ya itu terkait dengan masalah harapannya, cita-citanya, dan tantangannya. Terakhir tadi apa pertanyaannya? Motivasi untuk kita, Kak, untuk selalu bergerak, ya. Ya artinya kalau saya dijadikan motivasi, bahwa ya motivasi saya ya itu lagi, maksudnya tidak ada yang lain ya, kecuali kita mengharapkan ridho dan Allah Subhanahu Wa Taala, karena ya itu yang selalu ditanamkan oleh kita di kampus waktu tarbiyah, bahwa kalau kita sudah tahu jalan ini jalan yang terbaik ya, yang pernah dilakukan oleh para salafus soleh, ya, kenapa kita memilih jalan yang lain? Dan kalau kita sudah tahu ini kebenaran, ya lalu kita mengambil yang lain, artinya kita ya menjadi hal yang orang yang ya tanda kutip ya bodoh, karena kita sudah tahu jalan dakwah adalah jalan yang benar, kemudian kita bukan cuma benar, tapi ketika terlibat di situ dan ikhlas di situ, ya Allah yang akan ya menolong kita, dan kemudian Allah yang akan menyelamatkan kita nanti di hari akhir. Jadi itu aja jadi motivasi, bahwa ya tidak ada yang lain yang jadi menguat kita selain itu, bahwa ya kita hanya mengharapkan ridho dan surga Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalau yang lain ya pasti diiming-iming harta, diiming-iming jabatan, dan diiming-iming pekerjaan itu ya ada saja, tapi kalau niat kita memang sudah stay di sini, ya stay dengan dakwah, maka insya Allah itu mudah-mudahan saya meninggal ya dalam keadaan di situ. Jadi itu saja mungkin ya untuk penguatan dari saya, penguatan untuk ketika lagi down, ya itu